Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 yang berkata sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita adalah sesuatu yang penting untuk hidup tenang dalam penguasaan diri. Supaya dalam penguasaan diri kita bisa melakukan banyak hal yang penting, diantaranya doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Kita bisa tenang, kita bisa damai karena pikiran dan perasaan yang sudah bisa dikendalikan. Jika pikiran kita masih mengambang kemana-mana, perasaan kita masih tidak menentu, maka kita tidak mungkin hidup tenang dan damai. Karena itu firman Tuhan ingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam menyadari hal ini, bahwa kedatangan Tuhan sudah makin dekat, kesudahan sudah makin dekat, itu menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari masalah satu ke masalah yang lain. Karena Alkitab sudah katakan menjelang kedatangan Tuhan, kita hidup dari hari ke hari yang begitu banyak dengan kejahatan, masalah, persoalan. Oleh sebab itu, hidup tidak pernah lepas dari masalah yang satu ke yang lain. Di antaranya itu menunjukkan kepada kita Tuhan sedang melatih kita, menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Sebab itu banyak orang berkata, kenapa ini belum selesai, sudah datang lagi yang lain? Kenapa baru selesai, kok nyusul lagi yang lain? Tuhan izinkan itu untuk mematangkan pikiran kita dan perasaan kita. Karena dengan demikian kita sudah tahu bahwa kita tidak santai di dunia ini, kita tidak berleha-leha di dunia ini, karena kita sedang berusaha untuk dapat menguasai diri dan jadi tenang. Ayub katakan hidup di dunia ini seperti orang perang. Situasi perang memang tidak tenang. Situasi perang rasanya susah mendapatkan damai. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk mengendalikan diri kita di dalam suasana yang tidak nyaman seperti itu. Supaya dengan demikian kita dapat melakukan tugas-tugas kita dengan baik jika pikiran kita tenang. Oleh sebab itu, kalau kita melihat apa yang Alkitab ingatkan kepada kita bahwa kesudahan sudah dekat, maka kita perlu menyadari akan hal ini. Karena dengan demikian kita bisa berada dalam satu posisi yang tetap berjaga-jaga. Karena Petrus pun katakan iblis itu berjalan seperti singa mencari siapa saja yang dapat dijadikan mangsanya. Jika kita tidak bisa menguasai diri, maka kita pun akan jadi mangsanya. Sehingga kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita dengan baik, tugas-tugas kita dengan benar, karena kita tidak ada dalam posisi penguasaan diri dan menjadi tenang. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya ingatkan diri kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita kuasai diri.
bahwa tidak akan ada kebaikan muncul di saat-saat kesudahan segala sesuatu sudah makin dekat. Tidak ada. Alkitab pun katakan kejahatan akan memuncak membumbung sampai ke langit. Itu artinya tidak ada satu waktu pun untuk jeda. Tidak ada waktu untuk berhenti. Karena itu kejahatan terus menumpuk sampai ke langit. Oleh sebab itu, kita tidak bisa hanya berkata, Tuhan, redamkan kejahatan. Tuhan, berhentikan kejahatan. Tuhan, hindarkan kejahatan. Kita harus menguasai diri dan jadilah tenang. Karena dengan demikian, kita tahu cara menghadapi setiap masalah, tantangan, persoalan hidup ini. Sehingga kita berdoa dengan baik, karena kita ada dalam penguasaan diri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau sudah ingatkan kami. Kesudahan segala sesuatu sudah makin dekat. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tetap waspada untuk terus menguasai diri dan menjadi tenang, agar kami tetap bisa bertahan di dalam menghadapi setiap gelombang masalah, pencobaan, godaan, keinginan-keinginan yang jahat. Karena kami percaya di dalam ketenangan kami dapat mengendalikan diri dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.